Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Fajrul Falah. Pada konten kali ini adalah konten opsi, yaitu konten opini sana sini. Di opsi kali ini kebetulan ada tema yang menarik, dimana tema ini sehingga saya tidak akan bahas panjang. Mungkin ada beberapa tidak konsisten ya pembahasannya seperti biasa opini sana sini. Di konten opsi ini saya akan sedikit bercerita sharing, di mana judul opsi ini itu datang dari teman saya, di mana waktu itu teman saya mungkin dia dalam keadaan bingung dan dia bertanya. Memang kita sebagai anak muda yang mengalami quarter life crisis selalu mengalami masa-masa banyak pertanyaan dalam hidup kita. Kenapa seperti ini? Apakah kita harus keluar dari zona-zona itu seperti ini, itu seperti apa? Dan sangat membingungkan, dan diri pribadi saya sendiri pun sering kali mengalami kejadian hal-hal seperti itu. Nah, judul tema tersebut ialah sesuai dengan pertanyaan yang teman saya sampaikan ke saya. Dia bercerita, dia bertanya, kenapa sih? Jadi dia bertanya seperti ini, kenapa lu masih hidup sampai saat ini? Atau lu hidup sampai saat ini karena apa? Katanya. Ini sangat menarik. Ini berdasarkan, kembali lagi, ini adalah based on my experience. Kenapa ya saya bisa hidup, karena apa gitu. Kalau misalkan kita secara logika mungkin banyak sekali ya alasan dan jawaban. Mungkin kita secara tebak, secara logis ya mudah lah. Kamu hidup mungkin karena orang tua gitu. Orang tua menginginkan kehadiranmu, kamu hadir. Atau juga karena takdir Tuhan gitu kan. Emang kamu sudah dicatat bahwa kamu akan lahir di dunia gitu kan. Karena Tuhan, takdir Tuhan itu adalah kuasa. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan menjawab rasa risau yang ada dalam diri kita, atau rasa kecewa, atau bukan kecewa ya, maksudnya rasa dimana kita ini tidak puas, tidak memuaskan bagi hidup saya, atau tidak memberikan solusi bagi kita yang sedang mengalami hal demikian. Jadi yang saya alami adalah, kita hidup karena apa sih sebenarnya? Nah ya, sepengalaman saya, dari mulai saya beranjak SD, terus kemudian SMP, terus kemudian SMA, terus kemudian masa kuliah, sekarang sedang menempuh kuliah, itu ada mengalami beberapa proses perubahan. Nah, ini masuk ke satu jawabannya, itu perubahannya. Nanti perubahan sini akan saya jabarkan karena berdasarkan saya dari kecil. Waktu kecil gitu kan, saya mempunyai cita-cita kan. Teman-teman semua pasti mengalami ketika kecil itu punya cita-cita yang unexpected gitu. Jadi kan unexpected, jadi kayak sesuatu yang tidak bisa diekspektasikan, yang kita tidak bisa diekspektasikan, atau ekspektasi yang tinggi. Jadi ekspektasinya yang kita waktu kecil, misalkan waktu SD, saya dulu adalah di tempat teman-teman SD, walaupun SD-nya biasa saja. Jadi cita-citanya pada tinggi, saya jadi tentara, terus kemudian saya jadi dokter, terus kemudian saya jadi ilmuwan, astronot dan sebagainya. Beranjak dewasa, masuk ke SMP, kita mengenal sesuatu hal-hal yang baru, atau sesuatu yang ada perubahan dalam diri kita gitu kan ya. Masuk ke SMP, saya dulu cita-cita waktu SD, saya ingin menjadi dokter gitu kan. Saya ingin jadi dokter gitu, saya ingin mengobati orang gitu kan. Semudah itu saya menyampaikan, karena kita waktu itu masih kecil. Ya gak apa-apa, semakin kita harus mempunyai rasa ambisi untuk mencapai hal tersebut, atau sehingga bisa memotivasi diri kita sehingga masuk ke jenjang SMP. Terus kemudian di SMP, yang dulu SD mungkin ada organisasi kayak pramuka, terus kemudian baris berbaris, ikut lomba dan sebagainya, calistung kalau bahasa Sunda. Banyaklah perlombaan yang pernah saya ikuti dan sebagainya gitu kan ya, sehingga mendewasakan saya bahwa intinya kita harus belajar ya, berubah. Nah, terus kemudian beranjak ke masa SMP. Nah, di SMP ini mulai lebih, menurut saya agak menurut saya, tapi gak tahu ya, ini kadar barometer yang saya ukurkan itu ini agak serius nih. Nah,
Ketika beranjak menuju SMP, nah barometer saya berpikir bahwa wah, ini udah masuk ke ranah pencarian jati diri dalam hidup. Maksudnya di mana di SMP ini kita banyak belajar berbagai hal untuk belajar untuk berubah, bagaimana cara memilih pergaulan teman. Mungkin kalau misalkan di SD pun kita sudah belajar kayak kita nyari pertemanan, kadang kita suka berantem, ada teman yang suka ngambil barang orang lain, atau misalkan ada teman yang memang suka ngejahatin kita, atau ya gitulah, membuli itu dan sebagainya. Memang dari SD pun kita sudah beradaptasi dengan hal-hal yang seperti itu. Masuk ke SMP, mungkin di SMP itu kalau misalkan proses SD itu kayak semacam mentalitas kita gitu kan. Masuk ke SMP itu berubah menjadi seperti membangun kedisiplinan yang baru. Mungkin kalau misalkan dulu di SD itu kita masih disuruh orang tua, kita masuk ke SMP kita mulai belajar menyiapkan, ada PR, terus kemudian mengerjakan tugas dengan sendirinya, terus kemudian kita mulai searching atau apapun mengenai pelajaran ataupun bahkan organisasi. Mungkin nanti ketika kelas SMP kelas 2 dan kelas 3 udah kita masuk ke OSIS dan sebagainya, atau mungkin organisasi kepramukaan. Nah, pengalaman saya yang paling mempengaruhi hidup saya adalah yang saya ingin terus berubah gitu kan. Berubah di sini mencari sesuatu yang baru yang belum saya alamin sebelumnya. Jadi kan menjadi pengalaman yang paling baik atau yang paling berharga bagi hidup saya. Itu saya bergabung dalam sebuah organisasi pramuka. Di sana banyak sekali bagaimana saya mendidik diri saya pribadi untuk karakter yang kuat, terus kemudian mental diri menjadi berani. Saya berani speak up di depan banyak orang untuk menyampaikan. Terus kemudian di sana banyak fun games gitu, game-game yang menyenangkan, di mana di sini kita ada keliling, terus kemudian ada jambore, ada camping dan sebagainya. Dan itu menjadi diri saya menjadi lebih banyak berubahnya dari dalam hidup saya menjadi mandiri, terus kemudian mencoba untuk menyelesaikan masalah, yaitu problem solving, terus kemudian decision making gitu kan. Nanti mungkin di dalam sebuah games pramuka itu suka ada pemecahan masalah gitu. Terus kemudian juga kita harus memilih sebuah keputusan sebagaimana menjadi seorang ketua atau pemimpin regu dan sebagainya. Banyak hal yang saya pelajari. Masuk ke SMA saya belajar, terus kemudian belajar di sini bukan berarti belajar di sekolah, belajar dalam mendapatkan pengalaman baru. Tentunya kalau misalkan belajar di sekolah itu menjadi suatu hal yang kewajiban, namun ada beberapa hal yang di luar sekolah, yang di luar dalam kegiatan belajar mengajar, misalkan mata pelajaran atau hal-hal yang lain seperti organisasi, pergaulan, circle teman dan sebagainya. Itu banyak yang menumbuhkan diri saya. Jadi dalam sebuah buku mengatakan bahwa ketika kita ingin berubah, atau misalkan perubahan kita ini sangat cepat dan drastis, maka kita harus menemukan lingkungan yang sesuai. Maksudnya sesuai ini dengan prospek sesuainya di sini adalah diri kita sangat cocok untuk beradaptasi untuk menjadi lebih baik. Intinya di sini berubahnya, yang saya tekankan kembali ini adalah berubah untuk hal-hal yang lebih baik. Mungkin kalau berubah di sini ke hal-hal yang tadinya sedikit menjadi lebih banyak, dan lebih banyak terus bertambah dan bertambah. Yang tadinya dari arah negatif menjadi ke hal yang positif. Di sini ada perubahan hal yang setia. Jadi kayak misalkan dari perubahan minus menjadi positif, kayak gitu, negatif dan positif. Jadi ada beberapa perubahan. Intinya untuk pencarian jati diri. Ya bolehlah kita masa lalu saya mengalami banyak masalah, banyak kehilapan yang sudah saya alami. Kemudian banyak hal yang sudah saya alami juga, hingga tapi dalam diri saya itu ada terbesit, kita masa hidup gue harus gini aja gitu, hidup saya harus gini-gini terus, gak mungkin dong, harus ada melakukan perubahan yang benar-benar signifikan, atau pencarian jati diri walaupun prosesnya lama. Yang penting kita itu ada rasa untuk berubah dalam hidup, sehingga untuk kedepannya kita bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Yang dulunya circle teman-temannya gak baik, terus kemudian dulu teman-temannya yang ya lingkungannya itu yang tidak vibes lingkungannya itu tidak mensupport kamu untuk menjadi lebih baik,
Tapi selama kamu bisa belajar merasakan hal itu, nah hal yang paling penting, nah ini baru. Jadi ketika kamu merasakan bahwa wah, lingkungan ini tidak akan berubah hidup saya, selama itu masih ada dalam hidup kamu, itu masih ada terbesit dalam hidup kita, maka kita akan selamanya terus berubah atau menjadi lebih baik. Seperti itu. Bolehlah misalkan kita gak tahu apa-apa karena mungkin ada paksaan hal-hal yang lain, kita terjerumus, tapi jangan sampai prinsip atau rasa hal tersebut itu hilang dalam diri kamu. Ketika kamu tidak merasakan bahwa kamu sedang dalam posisi tidak baik-baik saja, tapi kamu merasa nyaman gitu kan, tidak ada hal perubahan dalam hidup, nah maka itu sudah tidak bisa mungkin ya, kita gak tahu siapa yang akan, mungkin teman-teman kamu. Makanya lingkungan lah yang paling penting untuk bisa memproses hidup kita menjadi lebih baik kayak gitu. Nah kemudian akhirnya saya beranjak dari masa SMA, banyak pengalaman yang saya organisasi, terus kemudian hal-hal yang sudah saya dapatkan, beranjak ke kuliah, makin banyak lagi, makin realistis. Yang tadinya teman-teman cita-cita pas waktu SD saya menjadi dokter, astronot, saya penemu, ilmuwan dan sebagainya, akhirnya makin sini, makin besar, makin realistis. Ini benar-benar teman-teman saya rasakan dan diri saya pribadi pun merasakan akan hal itu. Makin realistis, kita tidak bisa berekspektasi yang tinggi-tinggi, terus kemudian tidak bisa bermimpikan hal-hal yang wah seperti itu. Tapi hal itu tetap bisa kita capai dengan satu hal, yaitu adalah kita mempunyai prinsip yang tadi, yaitu untuk berubah kayak gitu. Karena saya juga merasakan hal dulu bahwa ketika kita terus ingin berubah, merealisasikan diri, kita akan sedikit demi sedikit menemukan jawabannya. Kenapa saya cita-cita jadi dokter, tapi saya sekarang gak kenyataan, tidak kesampaian bahwa saya menjadi dokter. Mungkin ada permasalahan psikologi saya yang tidak bisa menjadi seorang dokter, mungkin memang daya pikir saya memang tidak ke arah sana gitu, ranahnya dan sebagainya. Hal tersebut sedikit demi sedikit, proses berjalannya waktu itu akan terjawab, dan saya pun merasakannya. Sampai sekarang saya merasakan hal itu. Oh akhirnya kenapa saya seperti ini ya? Oh akhirnya sampai seperti ini ya? Kayak gitu. Nanti akan membahas, dari pembahasan ini akan melanjutkan ke kita dapat menganalisa diri pribadi, atau mungkin kita juga bisa melihat our potensial gitu. Potensi kita itu sejauh mana, dan our capability, kemampuan kita, potensi dan kemampuan kita itu sejauh mana kita bisa mengukur. Kita bisa ada barometer yang mungkin saya di sini cocok nih, mungkin saya di sini bisa nih kita bekerja. Mungkin ketika udah dewasa, gue cocok nih kerja di sini nih, gue mampu, saya tahu ilmunya, saya tahu apa yang diaplikasikan di tempat kerja ini. Nah akhirnya realistis itu menjadi sebuah ekspektasi yang teman-teman rasakan dan nyaman di tempat hal tersebut. Yaitu jangan sampai kamu teman-teman ketika bisa bekerja yang dimana kita tidak bisa apa potensi yang kita bisa terapkan di sini, kemampuan apa yang bisa kita gunakan di sini. Jadi hal itu akan menjadi blank dan teman-teman akan merasa mungkin seperti tersiksa atau mungkin terpaksa dan sebagainya. Tapi tetap saja kalau misalkan intinya teman-teman mungkin akan ngerasa terpaksa jika teman-teman tidak mau move on, tidak mau berubah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berubah, ada potensi, pasti mampu, walaupun misalkan ditempatkan gak mampu nih, gak ini nih, tapi teman-teman ingin berubah, teman-teman ingin belajar yang hal-hal yang baru. Nah move on yang tadi, berubah yang tadi ke arah yang lebih baik, teman-teman mulai mempelajari lagi, belajar lagi, dengan bisa setiap kita menempuh sesuatu hal yang baru pasti ada resiko ya. Mungkin waktu kita dipakai terus untuk belajar, tidak untuk hal-hal yang lain. Selama teman-teman mampu mendobrak hal itu untuk belajar, ya teman-teman mungkin juga bisa akan merasa nyaman di tempat itu. Ya tapi tetap lagi kembali kepada diri kita mau pilih yang mana, ataukah kita dari sekarang mencari potensi dan kemampuan, kapabilitas yang ada dalam diri kita harus kita gali sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, dan pun ketika kita ditempatkan di sesuatu manapun kita dapat bisa beradaptasi dan bisa membawa perubahan seperti itu. Nah mungkin ketika teman-teman sudah dalam posisi tersebut, teman-teman bisa
mengajak teman-teman yang dulunya kita merasakan di posisi tersebut, kita juga bisa mengharap, ayo saya juga pernah dulu di posisi seperti itu, dan ayo kita berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi di opsi kali ini banyak hal yang sudah bahas itu yang mungkin ya kembali lagi berarti berdasarkan pengalaman saya, dan ini juga ajang untuk melatih diri saya untuk berpublic speaking ya teman-teman. Jadi ya kalau misalkan ada kata-kata yang oh ini kayaknya kurang logis, karena tetap saja di konten kali ini adalah opsi ini sana sini berdasarkan pengalaman, tidak ada teks apapun. Mungkin juga ini ya berdasarkan teman-teman saya yang bertanya kepada saya, dan saya untuk menjawab berdasarkan pengalaman saya juga kayak gitu. Jadi teman saya bertanya, jadi Jrul, lu hidup karena apa sih gitu. Akhirnya saya tahu saya di sini bisa hidup sampai sekarang ya tentunya itu kalau misalnya secara logis memang atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, terus kemudian dari ayah dan ibu, melalui perantara ayah dan ibu itu secara yang sangat real. Tapi sehingga saya bisa merasa bahwa ini loh, kita itu hidup itu seperti ini karena ini loh, karena kita hidup ini karena kita harus berubah untuk menjadi lebih baik kayak gitu kan. Karena memang ada ya satu motivasi atau perkataan dalam sebuah buku kayak gitu kan, kita harus menuntut ilmu dari mulai kita buayan, dari kita sejak lahir hingga kita sampai liang lahat, itu terus belajar karena pasti akan suatu hal-hal yang baru. Kita harus belajar beradaptasi, berubah, belajar dan sebagainya. Jadi kayak gitu ya. Dan intinya adalah kita hidup karena apa? Kita ini hidup karena perubahan dan untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi gitu. Yang tadinya minus menjadi positif, yang tadinya sedikit menjadi lebih banyak hal-hal positifnya dan sebagainya. Intinya seperti itu. Selama kalian merasakan bahwa saya tidak boleh dalam posisi seperti ini terus, atau dalam zona seperti saya harus berubah, terus belajar, saya harus ketika dalam mengalami keterpurukan atau misalkan quarter life crisis atau krisis dalam hidup gitu kan, kena seperti mungkin panik atau mungkin ada hal-hal yang lain yang sehingga mengganggu mental kita, selama dalam hati kita terbesit kita harus ingin berubah, yaitu caranya apa gitu kan, caranya supaya apa, supaya kita mendapatkan perubahan tersebut, yaitu kita harus mempunyai prinsip. Nah, prinsip tersebut itu banyak ya, bisa kita temukan. Bisa kamu menemukan guru yang tepat, atau kamu membaca buku hal-hal yang bisa cocok dengan diri pribadi kamu, kayak gitu kan. Maka itu kembali lagi kepada diri kalian. Ya, makanya cari. Ya, saya bisa merasakan hal tersebut karena saya menemukan guru, terus kemudian support orang tua dan hal-halnya, sehingga itu menjadi mental dan sebuah prinsip dalam hidup saya dalam menolak hal-hal yang tidak baik, terus kemudian ya untuk merubah diri kita yang tadinya nol menjadi terus bertambah. Walaupun kita dalam keadaan hilap, kita merasakan bahwa ini salah nih, kita harus berubah, kita harus keluar dari zona tersebut. Nah, seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ini juga saya hanya belajar untuk menyampaikan, untuk menjelaskan. Semoga penjelasan saya sebelumnya bisa dapat dipahami dan kemudian bisa dimanfaatkan ilmu-ilmu, ya sedikit sharing lah dari pengalaman, dan memotivasi teman-teman juga untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.